Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Turus Bumi Channel. Semoga dulur Turus Bumi semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat badannya, lancar usahanya, panjang umur banyak rezekinya, serta terkabul semua doa dan keinginannya. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang watak, nasib dan rezeki weton Kamis Uwage. Weton Kamis Uwage memiliki neptu hari dan pasaran. Jumlah neptu menurut Pancasuda Kamis 5 tambah Wage 4 sama dengan 9. Menurut Satawara dan Pancawara, Kamis 8 tambah Wage 4 sama dengan 12. Menurut Kamarokam, Kamis 7 tambah Wage 5 sama dengan 12. Watak hari Kamarokam adalah Nujupati. Artinya buruk, halangan, masalah, kemalangan. Naga hari. Naga hari berada di timur laut. Jika ingin berhasil dalam berbagai keperluan, arah yang harus dituju adalah utara, selatan, dan timur. Jam baik menurut Satawara dan Pancawara. Jam 6 sampai jam 8. Jam 13 sampai jam 15. Jam 15 sampai jam 18. Jam 18 sampai jam 20. Jam 20 sampai jam 23. Jam 3 sampai jam 6. Watak kelahiran Kamis Uwage. Orang yang lahir pada hari Kamis Uwage biasanya memiliki cita-cita setinggi langit, tentu saja. Terkadang harapan mereka terlalu tinggi. Tetapi, mereka juga berpegang pada aturan dan dapat cukup berhati-hati dalam mewujudkan tujuan mereka sehingga seringkali tercapai. Kalangan ini mungkin saja pandai, tetapi mereka sering terpaku pada jalan mereka dan biasanya tidak menghargai saran yang tidak mereka inginkan. Meskipun demikian, mereka dapat cukup mempesona orang lain dengan sopan santunnya dan cenderung tampil baik dalam pergaulan. Mereka mungkin tidak suka menunjukkan perasaan mereka yang sebenarnya, tetapi mereka mudah dibujuk dengan rayuan beberapa patah kata yang manis dan mereka pasti mulai berpamar. Nasib dan rejeki. Usia 1-6 tahun. Nasib Anda kurang beruntung, dalam usia rejeki Anda kurang lancar, mungkin karena keadaan ekonomi orang tua yang pas-pasan. Sehingga nasib Anda pun ikut terpengaruh. Namun keadaan yang demikian itu hanya berlangsung beberapa kurun waktu saja. Setelah meninggalkan usia 6 tahun nasib Anda mengalami perubahan. Usia 7-12 tahun, ada perubahan. Ketika Anda memasuki usia 7 tahun, rezeki Anda lancar. Keadaan hidup orang tua Anda pun ikut meningkat. Nasib Anda di usia ini beruntung dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Orang tua sangat memperhatikan kebutuhan Anda, seringkali permintaan Anda diturutinya. Usia 13-18 tahun, agaknya nasib Anda mengalami perubahan. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, rezeki dan keberuntungan Anda penurun sekitar 60%. Dalam usia remaja ini, ada kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi. Sebagian besar keinginan Anda hanya tinggal keinginan saja. Oleh sebab itu, Anda harus belajar hidup prihatin. Jangan bergaul dengan teman-teman anak orang kaya. Jangan membiasakan diri hidup berfoya-foya dan boros. Usia 19-24 tahun, nasib Anda kurang menenangkan. Usia ini Anda memasuki kematangan jiwa. Anda berada alam etep peralihan. Seharusnya Anda ingin segalanya terpenuhi. Namun keinginan itu hanya tinggal keinginan, sebab menurut ramalan nasib Anda kurang beruntung. Lebih buruk, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, rezeki Anda sulit datangnya, usaha yang Anda tekuni seringkali gagal, kebutuhan hidup tak bisa ditekan. Oleh sebab itu, hati-hatilah dalam memutar keuangan. Biasakan hidup hemat. Jangan membeli sesuatu barang yang kurang bermanfaat. Jangan mengeluarkan modal besar untuk memulai suatu usaha. Usia 25-30 tahun, nasib Anda memasuki usia 25 tahun, tampaknya mengalami perubahan. Rezeki Anda lancar, tapi tidak terlalu banyak dari yang Anda harapkan. Namun setidak-tidaknya masih lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada hambatan-hambatan dalam menjalankan suatu rencana. Jika Anda bisa mengatasi hambatan tersebut, maka dalam waktu mendatang Anda akan berhasil. Usia 31-36 tahun, menurut kitab Primbon, nasib Anda memasuki usia 31 tahun tampaknya kurang beruntung. Banyak hambatan-hambatan yang Anda jumpai dalam usia ini, memang diperlukan perhitungan yang matang dan penuh hati-hati dalam memulai suatu pekerjaan atau usaha.
Usaha yang memerlukan modal besar hendaknya ditangguhkan dulu. Dalam menghadapi kenyataan hidup yang kurang menyenangkan, sebaiknya Anda tetap optimis, bekerja keras dan tak kenal putus asa, akan mengantar Anda keluar dari lingkaran keprihatinan hidup di usia ini. Usia 37-42 tahun, ketika menginjak usia 37 tahun, nasib Anda mengalami sedikit perubahan, rezeki agak lancar, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Setidak-tidaknya Anda mulai keluar dari keadaan hidup yang kurang menyenangkan di tahun-tahun lalu. Sekarang agaknya jalan ke arah sukses mulai terbuka. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, agar Anda bisa meniti karir ke arah puncak. Tapi jika Anda malas, tak dapat memanfaatkan kesempatan, dan enggan bergaul dengan orang-orang sukses, maka selamanya nasib Anda tetap buruk, bahkan lebih buruk dari tahun-tahun lalu. Usia 43-48 tahun, menurut ramalan bahwa nasib Anda di usia ini sangat memprihatinkan. Kegagalan sering Anda temui, rintangan dan problem hidup sempat memusingkan kepala Anda. Barangkali semua itu karena pengaruh dari cara Anda melakukan sesuatu. Bisa jadi Anda terlalu ceroboh dalam memutuskan sesuatu. Mungkin pula Anda terlalu boros dan terbiasa hidup berfoya-foya, kebiasaan yang merugikan hendaknya ditinggalkan. Usia 49-54 tahun, nasib Anda mengalami perubahan kembali. Dalam usia ini rezeki Anda terasa lebih lancar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada sedikit peningkatan, kegagalan, dan rintangan dalam berusaha sudah berkurang. Tingkatkan kreativitas Anda. Jika punya ide atau gagasan secepatnya dilaksanakan. Menghadapi problem yang sulit, hendaknya Anda minta saran dari orang lain yang lebih pandai dan bijaksana. Jangan mengandalkan emosi dalam memecahkan suatu masalah. Bergaulah dengan orang-orang sukses, tinggalkan kebiasaan boros dan berfoya-foya. Usia 55-60 tahun, nasib Anda tampaknya mengalami sedikit peningkatan, rezeki lebih lancar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hambatan dan rintangan mulai berkurang, kegagalan yang begitu fatal tak lagi Anda jumpai, hanya yang sifatnya kecil dan dapat diatasi secepatnya. Di usia ini hidup Anda terasa sejahtera. Karena itu Anda hendaknya mencari ketenangan jiwa dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Banyak bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan merupakan sarana memuaskan hati Anda. Sebab tanpa Anda bekali dengan bertakwa maka Anda akan diperbudah harta benda. Usia 61-66 tahun, nasib Anda tak mengalami perubahan, tidak menurun, dan juga tidak meningkat drastis. Masih tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kesejahteraan hidup di usia tua ini memang lumayan, meskipun belum dapat dikatakan betul-betul baik. Problem kehidupan sedikit berkurang, ketenangan jiwa mulai Anda rasakan. Sebaiknya Anda terus meningkatkan silaturahmi atau menjalin hubungan dengan anak-anak yang sudah berkeluarga atau famili yang jarang ketemu. Usia 67-72 tahun, memasuki usia 67 tahun sampai 72 tahun, nasib Anda mengalami penurunan. Keberuntungan agak berkurang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Keadaan ini mungkin tak begitu berpengaruh, atau mungkin Anda sama sekali tak merasakannya, karena tak terlalu tajam penurunan rezeki Anda. Usia 73-78 tahun, kebanyakan manula atau manusia lanjut usia biasanya tidak begitu mendambakan harta benda. Kekayaan tak lagi penting dan bukan merupakan kebutuhan utama. Yang didambakan adalah mendapatkan perhatian dari lingkungan seperti anak cucu, saudara, dan pasangan hidup dalam keluarga. Oleh sebab itu, meskipun rezeki Anda tetap seperti di tahun-tahun sebelumnya, namun Anda tampaknya merasa damai. Mengapa? Karena lingkungan keluarga betul-betul memperhatikan dan merawat Anda. Usia 79-84 tahun, nasib dan keberuntungan di usia tua Anda benar-benar menyenangkan. Kesejahteraan hidup dan rezeki Anda ada peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Anda harus bersyukur karena kesehatan Anda tidak terlalu merisaukan. Artinya, kondisi tubuh Anda normal. Hanya kadang-kadang ada gangguan kecil. Istirahat yang cukup dan memenangkan jiwa memang harus Anda biasakan setiap hari. Usia 85-90 tahun, 12 tahun lamanya, Anda berada dalam hidup penuh sejahtera dan menyenangkan. Namun memasuki usia 85 tahun ini, nasib Anda menurun. Perubahan rezeki dan keberuntungan Anda merosot sampai 50% jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kesehatan pun mulai menurun. Anda sering sakit-sakitan.
Usia 91-96 tahun. Nasib Anda benar-benar kurang menyenangkan, rezeki Anda sangat seret. Dalam keadaan seperti ini, sebaiknya sisa hidup Anda dimanfaatkan untuk beribadah dan mengabdi kepada Tuhan, sebab mendekati ajal. Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga dulur Turus Bumi semuanya mendapat kemudahan dalam setiap urusan, lancar dalam setiap usaha dan pekerjaan, dan tercapai semua cita-cita dan keinginan. Amin ya robbal alamin. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.